dipertemukan di bulan Ramadan ya, teman-teman sahabat Tera. Semoga Ramadan kita dengan kita belajar siroh bareng, kita bisa menambah ilmu dan menambah amal kebaikan. Semoga di bulan Ramadan ini amal kebaikan kita dilipat gandakan ya. Amin. Oke, sahabat Tera, mangga boleh diajak teman-teman yang lainnya di grup, boleh di chat aja. Hayu atuh guys, kita mulai gitu. Ya, mangga, terserah ya. Boleh diajak saja. Oke, alhamdulillah hari ini kita sharing siroh berdasarkan mungkin kalau teman-teman tahu, teman-teman udah tahu mungkin ya. Silakan dibuka kitab siroh dari Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Silakan ini saya liatin ya. Nah, ini kitabnya teman-teman semuanya. Syekh Syafiur Rahman Mubarakfuri. Ini tuh juara 1 lomba untuk penyusunan siroh untuk ini nih, juara 1 penulisan Muslim World League. Itu dimulai dari kronologisnya, kemudian dan dalil-dalilnya atau riwayat rujukannya, insya Allah ini sudah disusun dengan sedemikian rupa sehingga kronologis. Alhamdulillah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Teh Wati Rahayu, alhamdulillah beliau udah di tengah-tengah kita. Mangga Teh di open cam dulu dan di share saja. Boleh langsung di share slide-nya. Alhamdulillah Teh Rahayu ini beliau lulusan dari Akademi Siroh Bandung ya teman-teman. Jadi Akademi Siroh Bandung ini di mana tempat buat belajar siroh secara kronologis dan selanjutnya fikihnya gitu. Nah, alhamdulillah, mangga Teh Rahayu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Lentera sekalian, hari ini kita memasuki tanggal 1 Ramadan, sebetulnya maghrib kemarin ya. Kita sudah memasuki tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah. Mudah-mudahan spirit ya, semangat menyambut dan menantikan Ramadan ini tetap kita jaga sehingga kita bisa menjaga sampai akhir ya. Semangatnya sampai akhir, tetap dengan ibadah yang kita lipat gandakan dari hari-hari biasanya, dan mudah-mudahan keluar dari Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya adalah Wati Rahayu. Saya adalah seorang dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Selain dosen, saya pun ada mengisi beberapa kajian, termasuk ada kajian tahsin di Masjid Raya Bandung. Itu 1 bulan sekali dan kadang bergantian dengan rekan-rekan yang lain. Baik, insya Allah hari ini kita akan mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab sebelum diutus Nabi Muhammad SAW. Jadi, kenapa kita harus mempelajari ini, gitu ya, mempelajari tentang kondisi masyarakat Arab sebelum diutusnya Nabi? Kenapa nggak langsung saja ke begitu Nabi diutus dan lain-lain? Nah, tujuan kita mempelajari ini adalah agar kita memahami bahwa diutusnya Nabi SAW ke muka bumi itu memiliki maksud tertentu dari Allah Subhanahu Wa Taala,
Dan kita akan melihat nanti ternyata kondisi dunia saat itu gitu ya, pada masa sebelum kenabian itu dia disebut dengan masa fatrah ya, fatrah. Jadi ada masa kekosongan dari kenabian sehingga kita kenal masa-masa itu dengan masa-masa jahiliyah ya. Orang-orangnya jahil ya. Baik. Kita masuk ke letak geografis Arab dan kondisi penduduknya. Jadi kalau kita lihat ya, Arab itu dia adalah padang pasir. Nah, ternyata secara bahasa kata Arab itu memiliki arti padang pasir, tanah gundul, dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Jadi kalau kita lihat ini ya, nah Arab itu dia ada di sebelah sini, yang kiri dan kanannya ada Laut Merah gitu ya. Kemudian ada daratan juga ya. Dan bertetangga dengan negara-negara imperium seperti Persia dan Romawi ya. Nah, kita lihat warnanya coklat. Kenapa? Karena penangkapan dari angkasa gitu ya. Itu berarti sebuah daratan yang dia tidak ada tanaman. Berbeda dengan yang ada hijau-hijaunya sebelah sini. Itu menunjukkan bahwa di sebelah situ adalah wilayah-wilayah yang dia memiliki tanaman-tanaman hijau atau subur. Nah, luasnya negeri Arab seperti ini yang dikelilingi oleh padang pasir yang bagi orang luar nggak ada menarik-menariknya gitu ya. Justru menjadikan bangsa Arab ini gitu ya adalah bangsa yang belum tersentuh dengan peradaban luar seperti itu. Nah, secara geografis, Jazirah Arab itu dibatasi oleh Laut Merah, Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab, dan sebagian besar negeri Irak Selatan, ya, sebelah timur. Kita lihat lagi ini. Kemudian ada Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia, ya, ada Laut Arab. Kemudian negeri Syam dan sebagian kecil negeri Irak di sebelah utara. Luasnya membentang 1 kali 1,3 juta mil persegi, gitu. Kemudian negeri Arab terletak di benua Asia, gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat luasnya Arab itu ya hanya segitu ya dibanding negara-negara yang lain, apalagi dengan kekuasaan Imperium Persia. Di atasnya dia lebih luas. Makanya orang-orang non-Arab saat itu tidak ada keinginan bagi mereka untuk menjajah orang-orang Arab, gitu. Namun setelah mereka tahu potensi-potensi orang Arab, akhirnya mereka mulai masuk ke Arab. Baik, kita lanjutkan. Nah, bangsa Arab sendiri itu ada 3 golongan, dibagi ke dalam 3 golongan. Jadi yang pertama ada Arab Ba'idah. Arab Ba'idah ini dia adalah orang-orang Arab yang tidak bisa dilacak sejarahnya. Seperti kita kenal di Al-Quran ada kaum Ad, kaum Samud, Tasem, Judais gitu, dan kaum-kaum yang lain. Itu tidak ditemukan sejarahnya seperti apa, hanya kita bisa mengenalnya lewat ayat-ayat di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada Arab Aribah. Arab Aribah itu yaitu bangsa Arab yang berasal dari keturunan Yasjuk bin Ya'rub bin Qatan. Dia adalah suku bangsa Arab dikenal dengan sebutan Arab Qataniyah. Itu. Kemudian yang ketiga adalah Arab Musta'ribah. Nah, Arab Musta'ribah ini nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Kita lihat bahas dulu kita Arab Aribah karena Arab Ba'idah itu sudah tidak ada sejarahnya, kita tidak akan bahas. Kemudian kita akan bahas Arab Aribah. Apa itu Arab Aribah ya? Nah, Arab Aribah itu dia dibagi ke dalam 2 bagian atau 2 kabilah yang terkenal dari mereka, yaitu kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Gitu, kabilah Himyar dan kabilah Kahlan. Kita kenal di Arab itu mereka berkelompok-kelompok kemudian membentuk kabilah-kabilah. Kenapa sih ada kabilah gitu ya? Jadi kabilah-kabilah ini berasal dari keturunan-keturunan orang-orang Arab zaman dulu, kemudian mereka menyebar ke seluruh Arab secara berkelompok dan
beranak pinak hingga menjadi sebuah kabilah. Nah, kabilah Kahlan itu dia menyebar ke seluruh Arab. Kemudian ada 4 kabilah yang terkenal dari mereka, yaitu kabilah Azad, Laham dan Juzam, kemudian Bani Ta'i dan Kindah. Nah, Azad itu dia adalah satu suku atau satu bani gitu ya, yang dipimpin oleh pemuka ya, yang namanya seorang pemuka namanya Imran bin Amru Muzaikiyah gitu. Nah, mereka itu menyebar, kemudian mereka berjalan ke arah utara dan timur gitu ya, ke seluruh Arab, dan di antara tempat-tempat yang mereka pernah tinggali di antaranya adalah ya apa? Oh, maaf sebentar. Jadi beberapa tempat di Arab gitu ya. Nah, di antaranya adalah Hijaz, Hizab, kemudian ada juga Sa'labiyah, ada Ziqar. Nah, itu. Nah, kemudian di antara keturunan Sa'labah ini ya, di antara keturunan Sa'labah itu ada suku Aus dan Khazraj. Jadi di antara Kahlan gitu ya, ada Azad. Azad ini dia beranak pinak, kemudian di antara keturunan-keturunannya adalah suku Aus dan Khazraj yang sering kita dengar kalau kita membahas tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Laham dan Juzam mereka pindah ke timur dan utara. Kemudian Bani Ta'i mereka berpindah-pindah ke arah utara hingga singgah di antara 2 gunung, yaitu Gunung Aja dan Salma. Nah, kemudian Kindah sendiri mereka singgah di Bahrain. Dan kemudian mereka terpaksa pindah ya, meninggalkan Bahrain. Kemudian mereka tinggal di Hadramaut, dan Hadramaut itu adalah satu tempat yang sering kita dengar. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Arab Musta'ribah. Ya, Arab Musta'ribah yang nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam, kita kenal beliau telah menikah dengan beberapa orang istri. Di beberapa riwayat itu dikatakan Nabi Ibrahim ada yang memiliki 2 istri, ada yang memiliki 3 istri. Saya tuliskan 2 saja yang kita kenal, gitu kan ya. Nah, ada yang namanya istri beliau alaihissalam adalah Siti Sarah, kemudian Siti Hajar. Nah, Sarah itu adalah istri pertama beliau yang kita kenal bahwa di usia beliau yang sudah sudah tua seperti itu ya, mereka belum dikaruniai oleh Allah keturunan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan perjalanan, diantaranya melakukan perjalanan ke Palestina, dan di tengah-tengah perjalanan Nabi Ibrahim bertemu dengan Fir'aun. Bertemu dengan Fir'aun, dan kita banyak dengar cerita beliau. Nah, kemudian Fir'aun ini dia suka kepada Sarah, istrinya, ya, istrinya Nabi Ibrahim. Kemudian dia menciptakan tipu muslihat agar Sarah ini jatuh ke tangan dia. Kemudian Sarah berdoa kepada Allah, dan Allah langsung mengijabah, gitu ya. Allah langsung mengijabah doanya. Jadi tipu daya dari Fir'aun ini langsung kembali kepada dirinya. Dan Fir'aun menyadari bahwa Sarah ini adalah wanita yang memiliki keistimewaan. Akhirnya dia meminta maaf kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, dan menghadiahkan anak keturunannya yang bernama Hajar. Kemudian Hajar ini awalnya dijadikan pembantu oleh Nabi Ibrahim dan Sarah, ya, asisten lah gitu ya. Nah, kemudian beberapa lama Sarah merasa kasihan kepada Hajar dan Nabi Ibrahim, ya, karena tidak memiliki keturunan. Akhirnya Sarah mengizinkan atau menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar. Nah, dari pernikahan Hajar dilahirkan Ismail alaihi salam. Kemudian dari pernikahan dengan Sarah, jadi setelah Hajar melahirkan Nabi Ismail alaihi salam, kemudian
lahirlah Ishak, Nabi Ishak alaihi salam. Nah, ada yang mengatakan di satu riwayat bahwa jarak kelahiran antara Nabi Ismail dan Ishak adalah 13 tahun. Jadi yang pertama lahir katanya Ismail dulu, kemudian Ishak. Di beberapa riwayat yang lain dikatakan Ishak dulu baru Ismail. Nah, kenapa berbeda para ulama? Karena mereka beristihad kemudian menghasilkan fakta bahwa ya ada beberapa hadis gitu ya yang mendukung tentang siapakah yang disembelih, apakah Ishak atau Ismail. Itu pun antara ulama berbeda. Namun dalil yang paling kuat adalah yang disembelih ya, itu adalah Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kemudian dari Ismail ya, Ismail itu kemudian bersama Hajar diantarkan ke kota Mekah ya, disimpan di antara Bukit Safa dan Marwah. Kita sudah tahu ceritanya bersama-sama. Nah, kemudian setelah beliau besar, Nabi Ismail menikah dengan seorang perempuan. Seorang perempuan ini dia adalah keturunan dari kepala suku yang memang saat itu ada di Makkah. Kemudian Nabi Ibrahim yang rindu dengan anaknya mendatangi Nabi Ismail, mohon maaf. Mendatangi Nabi Ismail, kemudian ketika datang ke rumahnya Nabi Ismail, istrinya mengeluh tentang suaminya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tolong sampaikan kepada anakku Ismail, gantilah, gitu ya, gantilah palang pintunya, gitu. Gantilah palang pintunya. Nah, kemudian disampaikan dan Nabi Ismail langsung tahu, oh, ayahku menyuruhku untuk menceraikan istriku, gitu. Ini pelajaran ya, pelajaran yang bisa kita ambil bagi para perempuan. Oke, kalau punya suami berarti ketika kita ingin taat, gitu ya, kemudian mencintai suaminya, gitu, maka diusahakan jangan banyak mengeluh. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sendiri mengatakan ketika istrinya banyak mengeluh, mengadu tentang suaminya, gitu, hidupnya susah dan lain-lain, itu suruh ceraikan saja. Nah, kemudian setelah diceraikan istri yang pertama, kemudian menikah lagi dengan seorang perempuan dari suku yang lain. Maka dari pernikahan yang kedua ini, Nabi Ibrahim bertemu juga, kemudian dia mengagungkan suaminya, gitu ya. Dia melaporkan yang baik-baik kepada bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, perkokohlah palang pintu rumahmu, katanya seperti itu. Nah, akhirnya Nabi Ismail mengerti maksud dari ayahnya adalah dia harus menjaga keluarganya, menjaga istrinya, ya, keimanannya, dan lain-lain. Dilahirkanlah 12 anak dari Nabi Ibrahim ini. Di antaranya ada Nabat, kemudian Qaidar, Abail, Libsyam, Mishma, Duma, Misya, Hadad, Tama, Yatur, Nafis, dan Kaiduman. Dan inilah yang menjadi cikal bakal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir dari keturunan-keturunan ini. Nanti kita akan lihat dari mana. Nah, dari 12 orang anak ini, mereka menyebar ke seluruh Arab, ya, dan membuat kabilah-kabilah. Mereka beranak pinak. Kalau kita lihat di sini, nah, di sini ya, ini ada Makkah di sini, Taif, kemudian ada Yathrib di sini, Al-Khat. Nah, dan ini yang kecil-kecil kita lihat di sini, ini yang kecil-kecil ini, dia adalah bani-bani, gitu ya, atau kabilah-kabilah dari keturunannya Nabi Ismail alaihissalam yang menyebar ke seluruh Arab. Itu sangat banyak ya, sini kita bisa lihat. Kemudian sampai ke luar juga ada, Persia. Nah, bagaimana kekuasaan dan emirat kerajaan di kalangan bangsa Arab saat itu? Pada dasarnya saat itu orang-orang Arab, gitu ya, memiliki ada dua tipe raja. Yang pertama, raja yang punya mahkota, tapi hakikatnya mereka tidak bisa merdeka dan berdiri sendiri, artinya mereka tuh cuman raja boneka
yang dimanfaatkan oleh nanti Imperium Persia dan Romawi. Tapi orang Arab gitu. Dan raja-raja ini mereka mengabdi kepada menjadi sekutunya Imperium Persia dan Romawi. Kemudian yang kedua, para pemimpin dan para pemuka kabilah atau suku yang memiliki kekuasaan dan hak istimewa seperti para raja. Nah ini gitu ya. Uniknya kepala suku itu memiliki kebebasan tapi seperti para raja, layaknya seorang raja. Nah, itulah kondisi anggaplah kondisi perpolitikan Arab saat itu. Nah, kita lihat dari Jazirah Arab tadi itu berbagai negeri ya, termasuk di antaranya ada Yaman dan lain-lain. Kita bahas di Yaman. Nah, sebelum tahun 650 sebelum Masehi, rajanya diberi gelar Makrib Saba. Nah, kita kenal dengan negeri Saba ya. Sering mendengar kalimat itu di dalam Al-Quran. Dan wilayah kekuasaan kaum Saba ini meliputi daerah jajahan di dalam negeri Arab dan di luar Arab. Jadi mereka itu menjajah. Ya. Sejak tahun 115 sebelum Masehi sampai tahun 110 sebelum Masehi, kaum Saba dikalahkan oleh kabilah Himyar. Ya. Salah satu kabilah dari keturunan-keturunan orang Arab. Kemudian kabilah Himyar mulai jatuh dan runtuh karena perdagangan yang bangkrut akibat perluasan wilayah. Ya. Dan karena jalur perdagangan dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi setelah kaum Saba ini dikalahkan Himyar, Himyar berkuasa, kemudian Himyar ini jatuh karena perluasan terus-menerus, dan perdagangan mereka bangkrut karena dikuasai oleh Romawi, jalur dagang. Kemudian sejak tahun 3 masuknya Islam ke Yaman. Masa ini penuh kekacauan sehingga memicu persaingan dan perpecahan kabilah Hamdan dan Himyar. Pada masa ini, atas bantuan orang-orang Romawi, orang Habasyah dapat merebut Yaman. Nah ini, jadi ternyata saat itu, biarpun orang-orang Arab ini mereka tidak dilirik sebetulnya untuk dijadikan negara jajahan, tapi bagi Persia dan Romawi, orang-orang Arab saat itu sangat bermanfaat. Untuk apa? Untuk meminta bantuan mereka ketika mereka sudah loyal, orang Arab sudah loyal kepada Imperium Persia dan Romawi, bisa digunakan sebagai pasukan cadangan untuk melawan musuhnya. Itu yang kita bisa ambil dalam kehidupan ini adalah memang benar sampai hari ini masih ada penguasa-penguasa boneka itu. Dan memang kekuasaan para penguasa boneka ini dia dikendalikan oleh para penguasa-penguasa yang lain. Gitu. Kemudian, pada tahun 523 Masehi, peristiwa pembantaian orang-orang Nasrani oleh Yahudi di Zunawas. Nah, jadi orang-orang Nasrani saat itu dipaksa oleh orang Yahudi untuk masuk agama Yahudi, dan mereka tidak mau, kemudian dibuatlah parit ya, dan dinyalakan api di dalamnya, dan orang-orang Kristen saat itu dijerumuskan ke parit tersebut dan dibakar hidup-hidup, sehingga orang Nasrani memendam dendam yang sangat mendalam ya, kemudian mendorong mereka untuk memperluas kekuasaannya hingga negeri Arab. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dia di negeri Arab, kita ini ya, ada Yahudi Bani Koinuko dan Bani-Bani yang lain. Itu tersebar di Arab juga. Nah, mereka memotivasi orang-orang Habasyah dengan armada laut sebesar 70.000 pasukan dan mampu menguasai Yaman. Nah, pasukan ini dipimpin oleh Aryat dan menjadi penguasa pada tahun 525 Masehi. Aryat dibunuh oleh Abraha dan kemudian menjadi penguasa. Nah, jadi Abraha yang baik. Kemudian ada raja-raja di Hirah. Hirah itu adalah kota kuno di Mesopotamia, atau kita kenal dengan Kufah. Letaknya ada di tengah selatan Irak. Gitu. Bangsa Persia dapat menguasai Irak yang dipimpin oleh Cyrus Agung. Cyrus yang agung, dikatakan seperti itu. Pada tahun 557 sampai 529 yang dikalahkan
pada tahun 326 sebelum Masehi. Sehingga terpecah belah dan dipimpin oleh raja-raja Tawaif. Kemudian kekuatan Persia ini kembali bangkit di era Ardashir. Dia adalah pendiri pemerintahan Sasania tahun 226 Masehi dan mempersatukan bangsa Persia dan mulai menguasai bangsa Arab. Gitu. Kemudian terus berlanjut ya, sejarah terus berlanjut dan kita kenal ada yang namanya Raja Kisra. Raja Kisra ini yang terakhir. Nah dia nanti adalah salah satu raja yang balkon-balkonnya hancur ketika kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingat ya peristiwa itu. Kemudian raja-raja di Syam, berbagai kabilah berpindah dari pinggiran Syam kemudian menetap. Jadi para kabilah-kabilah Arab saat itu mereka berpindah ke pinggiran-pinggiran negeri Arab, ya pinggiran-pinggiran Syam. Di antaranya adalah Bani Daj'am bin Sulaih. Nah, mereka ada di perbatasan antara Romawi dan Arab, kemudian dimanfaatkan oleh Romawi sebagai tameng untuk menguasai bangsa Arab sekaligus sebagai benteng pertahanan untuk menghadang bangsa Persia. Nah, ini yang saya ceritakan tadi bahwa ada raja-raja yang dia itu adalah raja-raja boneka dan mereka dimanfaatkan oleh para penguasa, para imperium, ya imperium Romawi dan Persia sebagai tameng saja. Jadi mereka diberikan kekuasaan, padahal mereka ditipu. Gitu. Kemudian Romawi mengangkat raja dari suku ini, dan kekuasaannya berakhir setelah kedatangan suku Gosan. Dan Romawi kembali mengangkat mereka. Nah, ketika Bani Daj'am bin Sulaih ini menjadi raja, kemudian dikalahkan oleh suku Gosan. Nah, suku Gosan akhirnya diangkat lagi oleh Romawi sebagai raja. Jadi harus ada pengakuan untuk menjadi raja, harus ada pengakuan dari Romawi terlebih dahulu. Artinya pelajarannya adalah dalam dunia politik tidak ada teman sejati, yang adalah kepentingan sejati, dan itu berlaku sampai hari ini. Dulu juga begitu ternyata, gitu ya. Nah, kemudian suku Gosan terus berkuasa sebagai kaki tangan Romawi hingga terjadi perang Yamuk pada tahun 13 Hijriah. Ini setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Raja terakhir, Jabalah bin Aiham, memeluk agama Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu ya, Masya Allah. Kekuasaan di Hijaz. Nabi Ismail alaihissalam berkuasa di Mekah dan mengurus Ka'bah selama hidupnya. Wafat pada usia 137 tahun, Masya Allah. Usia beliau sangat panjang. Waktunya Masya Allah sebentar lagi ya. 7 menit lagi. Nah, selanjutnya digantikan oleh kedua putranya secara berurutan, yaitu Nabat dan Qaidar. Jadi Nabat dulu berkuasa, kemudian Qaidar berkuasa. Di riwayat lain dikatakan Qaidar dulu berkuasa, kemudian Nabat. Jadi memang riwayat-riwayat ini berbeda. Oh, yang tadi saya lupa sampaikan, di dalam penyusunan Sirah Nabawiyah gitu ya, itu tidak semua hadis-hadis yang dihimpun itu sanadnya qat'i gitu ya. Jadi ada juga yang dia itu hadis ahad, kemudian ada yang hadis yang sanadnya dhaif gitu ya, dan lain-lain. Kenapa dimasukkan ke dalam sirah? Karena kalau seandainya hadis-hadis tersebut tidak dimasukkan ke dalam sirah, maka ada cerita yang terputus. Atau ada missing link di dalam cerita sirah ini. Itu ya. Jadi kenapa kalau kita baca sirah yang satu dengan yang lain kok beda sih gitu ya? Karena memang hadis-hadisnya memang berbeda. Namun nanti kita akan tahu kalau belajar dari guru mana hadis yang lebih kuat. Jadi harus ada gurunya. Kemudian keadaan Bani Jurhum semakin sulit karena kemunculan Nebukadnezar yang mulai menyerang bangsa Arab. Nah, Bani Jurhum ini mulai semena-mena terdapat para utusan yang datang ke Mekah. Jadi Bani Jurhum itu sulit karena diserang gitu kan ya. Kemudian karena mereka sedang dalam kesulitan, mereka tuh mulai semena-mena terhadap utusan yang datang ke Mekah ya, dan menghalalkan harta-harta di Ka'bah. Kita tahu di Ka'bah itu orang-orang nyimpan berhala gitu kan ya, kemudian nyimpan harta mereka untuk
dipersembahkan kepada patung-patung saat itu. Marah Bani Adnan. Nah, kita dengar Adnan, kita ingat ke salah satu di silsilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kedatangan Bani Khuza'ah ke Marru Zaron, ya Zahron, dimanfaatkan oleh Bani Adnan untuk keturunan Jurhum menyerang Jurhum dan mengusirnya dari Mekah. Akhirnya Jurhum itu pindah ke Yaman. Terus bergulir gitu ya sampai ke iya. Alhamdulillah sudah ini ya, sudah dimatikan sepertinya. Apakah waktunya masih ada atau sudah habis? Mangga lanjut aja teh. Seberesnya aja. Sekitar 3 menit lagi ya, kita nih. sampai 17. Mangga. Sebentar, ya. Baik. Nah, kita lanjutkan ke kondisi sosial masyarakat Arab saat itu. Dari model-model pernikahan pada saat itu. Yang pertama, perempuan dilamar melalui keluarganya. Biasanya, jadi pada saat ini ya, jadi sebelum Nabi SAW diutus sebagai nabi, pada masa jahiliyah, perempuan terhormat itu dilamar melalui keluarganya. Seorang laki-laki datang kepada laki-laki yang lain untuk melamar saudara perempuannya atau anak perempuannya. Dan ini dilakukan kepada wanita terhormat saja. Kemudian, ada yang namanya nikah istibdo. Apa itu nikah istibdo? Gitu kan ya. Seorang perempuan itu dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian ketika mereka belum punya keturunan, perempuannya itu disuruh oleh suaminya mendatangi seorang laki-laki dan berjima dengan laki-laki lain. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan yang cerdas. Nauzubillah, seperti itu ya. Jadi karena dia nggak bisa punya anak, suruh istrinya berzina dengan laki-laki lain. Kalau nanti istrinya ditunggu sampai istrinya ada tanda-tanda kehamilan, kalau dia masih suka sama istrinya, dilanjutkan pernikahannya, digaul lagi istrinya. Kalau dia udah nggak suka sama istrinya diceraikan. Itu namanya nikah istibdo. Jadi disuruh berjima dengan laki-laki yang lain. Kemudian ada model pernikahan atau ya pergaulan 10 orang laki-laki menggauli seorang perempuan dan dipilih bapak dari anak yang dilahirkan sesuai dengan selera perempuan tersebut. Jadi si perempuan ini dia milih nanti karena sukanya sama yang ini, berarti kamu bapaknya gitu. Di antara 10 laki-laki itu. Dan orang itu nggak bisa nolak bahwa ini adalah anaknya. Jadi nggak ada tes DNA ya. Nah, kemudian juga cara diantaranya mendatangi para pelacur. Itu kondisi sosial saat itu. Kemudian ada perangan atau mungkin seperti perjudian yang sandranya adalah perempuan. Jadi mereka bawa perempuan-perempuan antara kabilah, mereka berperang hanya untuk memperebutkan para perempuan ini. Perempuannya kemudian diambil oleh pihak yang menang dan sampai kapanpun perempuan ini dan keturunan-keturunannya akan selalu dihinakan. Gitu. Itu pada saat itu. Kemudian menikahi istri dari bapaknya gitu ya, jika bapaknya meninggal atau menceraikan istrinya. Ada yang namanya poligini. Kalau kita kenal dengan poligami kan ya, atau poliandri. Poliandri dulu ada tuh. Poliandri pada masa jahiliyah ada. Memiliki lebih dari satu suami. Ada juga poligini, menikah dengan istri yang tanpa batas. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Zina di semua lapis masyarakat ya. Kemudian tradisi mengubur anak-anak perempuan karena takut melarat, kuisme memicu peperangan dan mengawini saudara. Itu adalah kondisi sosial yang terjadi pada saat itu. Dan kondisi ekonomi, kemudian mereka sudah berkembang dari segi peternakan, perkebunan, ya, belum memiliki mata uang. Kemudian kondisi moral, ini yang mencengangkan dari mereka itu murah hati, menepati janji, bangga pada diri sendiri, gitu ya.
tekad yang kuat, lemah lembut, dan gaya hidup yang lugu dan polos ala orang-orang Baduy. Sehingga mereka tadi gampang dimanfaatkan. Kemudian kondisi politik saat itu terjadi perbudakan, pemerintahan yang diktator, gitu ya, dan perang menjadi budaya bagi mereka. Baik, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah selesai. Ya, bagaimana Kang Rizal? Apakah kita sudahi saja? Ya. Bismillah, alhamdulillah. Tadi sudah disampaikan ya mengenai Sirah Nabawiyah bab sebelum Nabi lahir gitu. Kita juga tahu bahwasanya dan mengetahui masa lalu atau masa sebelum dilahirkan Nabi, kita tahu bahwasanya emang ya seperti itulah keadaannya tadi yang disebutkan bahwasanya ada yang digauli 10 orang dan pilih bapaknya. Wah, itu parah banget tuh. Ya gitulah teman-teman semuanya, sahabat Tera. Jadi dengan mempelajari Sirah Nabawiyah, kita bisa tahu before dan after gitu. Before-nya seperti yang tadi disebutkan, dan nanti after-nya insya Allah kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Syukron jazakillah Tera Hayu sudah sharing Sirah hari ini. Semoga teman-teman bisa semangat ya sampai hari akhir. Dan insya Allah juga kita setiap harinya bakal bahas mengenai Sirah Nabawiyah melalui untuk referensinya dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang ini teman-teman silakan kalau mau beli silakan, mangga bisa di e-commerce-nya kesayangan masing-masing. Oke teman-teman semua, itu saja untuk pertemuan kali ini. Insya Allah besok kita bahas lagi Sirah Nabawiyah bab mengenai kelahiran Nabi dan 40 tahun sebelum kelahiran Nabi. Itu ya teman-teman. Terima kasih. Kerja tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kemudian doa kifaratul majelis, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah teh. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ditunggu ya besok ya. Kita lanjutin lagi.